Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ayu Adisti dengan NPM 20030006 kelas 1G Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia saya yang berjudul Konsep Bahasa dan Fungsi Bahasa. Yang pertama, konsep bahasa. Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan sistem perlambangan bahasa. Perkembangan bahasa lisan dan tulisan berbeda-beda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Bahasa merupakan salah satu unsur kultural universal yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, bahasa ialah sistem perlambang yang digunakan secara timbal balik yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Fungsi utama bahasa ialah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antar sesama manusia. Menurut para ahli bahasa, meskipun binatang mempunyai kemampuan menggunakan simbol atau tanda untuk berkomunikasi, tetapi sistem komunikasi tersebut bukan merupakan bahasa. Di dalam konsep dasar bahasa, ada dua macam cara berkomunikasi, yaitu secara verbal, dilakukan dengan menggunakan alat atau media bahasa, yaitu lisan dan tulisan. Dan yang kedua, secara non-verbal, dilakukan dengan menggunakan media selain bahasa, yaitu simbol, isyarat, kode, bunyi-bunyian, dan lain-lain. Misalnya, sandi, lambaian tangan, morse, sirine, suara kentongan, dan lain-lain. Antropologi linguistik ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari aneka bahasa yang diucapkan manusia. Objek kajiannya ialah daftar kosakata dan pelukisan ciri-ciri dan tata bahasa dari bahasa lokal suatu masyarakat. 2. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum. Bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Aktivitas manusia sebagai anggota masyarakat sangat bergantung pada penggunaan bahasa masyarakat setempat. Gagasan, ide, pikiran, harapan, keinginan, semua disampaikan melalui bahasa. Dalam hal ini, secara umum, fungsi bahasa ialah sebagai alat komunikasi sosial. Di dalam masyarakat, bahasa memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat berkomunikasi antar sesama manusia. Dan yang kedua, alat untuk bekerja sama antar sesama manusia. 3. Alat mengidentifikasikan diri. Fungsi bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumiati Budiman, bahwa fungsi bahasa dapat dibedakan berdasarkan tujuan, yaitu 1. Fungsi praktis, 2. Fungsi kultural, 3. Fungsi aristik, 4. Fungsi edukatif, 5. Fungsi politis. Menurut Holiday, bahwa bahasa berfungsi sebagai 1. Instrumental, 2. Regulatoris, 3. Interaksional, 4. Personal, 5. Ileuristik, 6. Imajinatif, 7. Representasional. Di pihak lain yaitu Santoso menyatakan bahwa fungsi bahasa ialah sebagai 1. Informatif, 2. Ekspresi diri, 3. Adaptasi dan integrasi, 4. Kontrol sosial. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa,
2. Fungsi berkomunikasi dalam bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial atau dilektif dalam bahasa. Adapun fungsi bahasa Indonesia dalam berbagai kedudukannya, yaitu fungsi bahasa persatuan, 2. Fungsi bahasa nasional, 3. Fungsi bahasa negara, 4. Fungsi bahasa baku. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.